beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya, kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya. Iya gitu. Mau nyari keadilan gitu-gitu sebenarnya dia kalau ngikutin yang jahat sebenarnya lebih enak gitu loh. Ya, kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak jahat, gitu ya. Lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang kecil kan tertindas gitu. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Nah itu coba dijawab. Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papa aku alamatnya dipakai. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu dia ajuin klaim ke asuransi. Nah, terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia sudah bobrok. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harus ada orang yang berani berbicara untuk mengubah hukum yang berantakan. Ayah saya adalah salah satu dari sedikit orang banyak yang berani untuk mengubah sistem hukum yang berantakan. Namun banyak oknum dari kejaksaan yang tidak suka. Karena itu mereka takut kepada ayah saya, tidak berani untuk melayang sendiri, dan mereka memakai tangan kotor untuk meroyok. Sekarang kalau saya lihat, hukum di Indonesia ini bukan dipakai untuk menegakkan keadilan, tapi hanya dipakai sebagai alat politik. Orang yang nggak punya uang dan kekuasaan, atau mereka tidak viral, mereka tidak bisa mendapatkan keadilan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kusuma alias Indra Kent oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebesar 5 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Menyatakan terdakwa Doni Mamakopi alias Doni Salmanan tidak terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda besar 1 miliar. Yang saya sebut tadi industri hukum. Nah, industri hukum itu melahirkan apa yang disebut mafia hukum. Mafia peradilan itu hakim, jaksa, polisi main, pengacara main. Lalu nanti jaksanya juga berbisik, nanti tuntut dengan pasal ini. Pengacaranya nanti saya membela begini. Hakimnya bilang oke, kamu bilang begitu semua, nanti saya putuskan begini, uangnya sekian bagi. Yang pertama dan juga yang kedua ini baru tiba di lokasi ini sekitar 15 menit atau sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat malam. Oke, Tika, pertanyaan terakhir tadi Anda sempat mengatakan ada pengalihan arus lalu lintas, jadi tepatnya titik mana saja yang kemudian atau jalan mana saja yang kemudian ditutup di sekitaran gedung Kejaksaan Agung ini? Ya Eva, hingga saat ini memang kalau kita melihat lalu lintas yang berada di depan Kejaksaan Agung ini sudah ditutup total. FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Selamat datang kembali di YouTube Quotient TV. Kepada kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan dukung perjuangan kami. Di video kali ini, saya ingin mengemukakan opini hukum, kritik, dan pengalaman pribadi saya dalam industri hukum di Indonesia. Salam kenal semuanya, nama saya Kate Victoria Lim. Saya berusia 15 tahun. Saya adalah anak dari pengacara Alvin Lim yang sekaligus adalah pendiri dari LQ Indonesia Law Firm. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pendapat saya. Ya, walaupun saya ini masih kelas 1 SMA, namun sejak kecil saya sudah menjadi bagian dari praktek penegakan hukum
yang melenceng dan korup. Di tahun 2008, ketika saya masih berusia 1 tahun, saya sudah dijadikan objek perkara oleh oknum polisi, jaksa, dan hakim PN Jakarta Timur di dalam kasus dugaan penculikan. Ayah saya, Alvin Lim, yang saat itu bersisi paham dengan ibu saya, yaitu mantan istrinya Shelly Antonio, ayah saya dilaporkan atas dugaan penculikan anak. Waktu itu, Kanit Jatanras yang menangani bernama Kompol Niko Afinta dan kasatnya AKBP M. Irawan yang dikenal dengan sebutan Iwan Bule. Sebagai polisi senior, mereka tahu jika seorang ayah kandung mengambil anak kandungnya untuk dirawat, itu bukanlah perbuatan melawan hukum, sebagaimana terdapat di pasal penculikan. Namun, pasal tersebut dimasukkan oleh polisi agar supaya ayah saya bisa ditahan dengan ancaman pidana 12 tahun. Disinilah oknum aparat penegak hukum sudah mempunyai bibitnya sejak 15 tahun lalu. Di mana hukum dijadikan alat untuk menekan ayah saya agar memberikan saya ke ibu saya. Namun, ayah saya rela berkorban di penjara demi saya. Terlepas pada saat itu dirinya difitnah melakukan KDRT, yang mana LP KDRT itu tidak terbukti. Luka yang ada di kedua ortu saya itu karena keduanya jatuh saling tarik-menarik untuk mengambil saya. Bukan karena kekerasan fisik atau dipukul. Jadi, faktanya adalah bahwa sejak 2008, ayah saya sudah menjadi korban dari mafia hukum. Di mana hukum tidak memberikan keadilan bagi masyarakat, namun memberikan kemenangan bagi yang membayar. Info yang saya dapat, waktu itu ibu saya menggunakan jasa OSEK Aligis, pengacara yang belakangan ditangkap KPK karena praktek penyuapan ke oknum aparat penegak hukum. Oknum. Hasil ayah saya di PN Jakarta Timur dikenakan pidana 2 tahun penjara dan dinyatakan terbukti mencuri. Barang yang dicuri adalah saya, anak yang masih berusia 1 tahun, yang menurut putusan hakim sebagian atau setengahnya adalah milik ibu saya. Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Timur itu bernama Firdaus. Nah, akibat dari adanya dugaan oknum mafia hukum ini, ayah saya ditahan 9 bulan di penjara. Dan saya pun menjadi korban karena saya dipisahkan dari ayah saya karena ayah saya di penjara. Namun setelah 15 tahun berjalan, saya dibesarkan oleh ayah saya seorang diri yang sejak saya kecil beliau sudah menjadi seorang ibu dan ayah untuk saya. Beliau yang memenuhi semua kebutuhan saya dan menyekolahkan saya. Sedangkan selama itu saya tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan ibu saya. Jika pada saat itu ayah saya tidak merawat saya atau tidak rela di penjara untuk saya, apakah polisi Niko Afinta, Iwan Bule, dan Hakim Firdaus peduli kepada saya? Dan waktu membuktikan, orang-orang tersebut malah naik pangkat. Niko Afinta menjadi Jenderal Bintang 2 dan Moh Iriawan juga menjadi Jenderal Bintang 2 sebelum ia menjadi Ketua PSSI. Tapi karma tidak diam dan berhenti. Karena bibit buruk pasti akan menghasilkan buah yang buruk. Tahun 2022. Ini kasusnya cukup terkenal ya, terjadi tragedi Kanjuruhan. Di mana Niko Afinta itu dicopot dari jabatannya
setelah menelan ratusan korban jiwa bersama dengan ketum PSSI yang membiarkan gas air mata membunuh rakyat yang tidak berdosa. Karma mengejar setiap orang jahat. Namun korban sudah bertambah. Firdaus pun diangkat menjadi hakim tinggi di PT Palembang. Ini saya mengutip pernyataan Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD. Bahwa saat ini ada mafia peradilan, ada industri hukum, di mana ada setoran bawahan ke atasan untuk dapat memperoleh kenaikan pangkat. Jadi polisi yang menjadi jenderal bukan karena prestasi atau kontribusinya ke masyarakat, melainkan besarnya setoran. Apabila ini terjadi, dapat dipastikan hukum itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kekuasaan, kesewenangan, dan corruptive mind. Benih yang ada sejak dekade yang lalu baru berbuah busuk dan dilihat masyarakat. Dalam kasus Ferdy Sambo contohnya, kasus itu adalah awal dari keruntuhan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri yang kita cintai dan yang kita hormati. Hal ini berdampak terhadap tajamnya penurunan indeks kepercayaan masyarakat yang ditampilkan dalam survei-survei di dalam negeri. Ya, secara otomatis kepolisian akan menjadi bahan olok-olok masyarakat senusantara. Padahal ini ulah oknum segelintir. Namun, oknum segelintir ini menempati posisi yang penting dan utama. Kenapa? Posisi penting dan tinggi didominasi oleh oknum yang rajin dan yang banyak menyetor sesuai dengan teori industri hukum versi Mahfud MD. Parahnya, hal ini bukan hanya ada di kepolisian, melainkan ada di kejaksaan, pengadilan, dan pengacara sebagai aparat penegak hukum. Hal ini diamini oleh Mahfud MD dalam videonya bahwa mafia peradilan itu menyangkut oknum di 4 institusi penegakan hukum. Dalam institusi kejaksaan, terbukti dengan OTT Aspidum di Kejati DKI beberapa tahun lalu. Serta kasus Pinangki yang diduga melibatkan Jaksa Agung Burhanuddin. Dampak dari oknum kejaksaan adalah dibakarnya dengan sengaja gedung bundar senilai lebih dari 1 triliun. Di mana tidak ada satu orang jaksa pun nggak ada yang dikenakan hukuman. Penguasa dan oknum aparat penegak hukum akan kebal hukum ketika di-backing oleh oknum pemimpinnya. Alhasil kerugian dan yang menjadi korban adalah masyarakat. Orang yang vokal, yang berani berbicara, dengan cepat ia dipidanakan dengan pasal pencemaran nama baik, penghinaan, atau berita hoaks. Seperti ayah saya sebagai seorang pengacara, dia berbicara kebenaran disertai bukti bahwa adanya oknum di kejaksaan. Namun, dia langsung dipolisikan sampai ada 185 laporan polisi dan sudah dijadikan tersangka dugaan penghinaan oleh kejaksaan. Padahal secara hukum sebagai advokat, beliau punya imunitas. Tapi oleh kejaksaan itu tidak digubris. Kejaksaan lebih mementingkan ego dan harga dirinya dibanding nilai keadilan dan manfaatnya untuk masyarakat. Sebagai warga negara itu dilindungi Undang-Undang Kebebasan Berpendapat. Tapi nyatanya kebebasan berpendapat itu hanya berlaku ketika yang dibicarakan itu bukan penguasa atau orang berduit. Itu kenyataan yang berbanding terbalik dengan teorinya.
ayah saya saat ini dituduhkan ikut serta. Alamatnya dipakai untuk membuat KTP palsu. Dan di PN divonis 4,5 tahun. Jauh lebih berat dibanding pelaku utama yang hanya divonis 2,5 tahun. Mirisnya, Jaksa Agung Burhanuddin yang diduga memiliki 3 KTP ganda, 3 KTP palsu dan sudah diadukan, ia kebal hukum dan tidak ada satupun aparat penegak hukum berani bertindak kepadanya. Presiden pun sebagai panglima hukum, ia memilih untuk diam. Mungkin terkesima oleh kumis tebalnya, melihat dari fakta dan kondisi yang ada tersebut, di manakah keadilan bagi masyarakat? Hukum tidak lagi menjadi panglima. Hukum sudah menjadi alat penguasa. Di sini saya beropini bahwa sudah dimulai era mafia hukum di Indonesia. Mahkamah Agung yang secara teori adalah wakil Tuhan, namun kenyataannya banyak oknum hakim bertindak jauh dari karakter Tuhan. Yang suci, adil, bijaksana, tidak memihak. Kenyataan yang ada malah banyak wakil Tuhan ditangkap KPK atas dugaan gratifikasi, menerima suap. Ya kita sebut saja ya, yang sudah diketahui Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Hakim Agung Ghazal Basaleh. Hakim yang agung ternyata jauh dari karakter agung. Padahal diketahui pengadilan itu tuh adalah tempat masyarakat mencari keadilan. Benteng terakhir keadilan masyarakat telah runtuh. Bahkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat tertinggi disebut oleh Desmond sebagai sarang mafia. Kritik keras anggota DPR Desmond, Iza Mahendra ini dijawab oleh Wakil Ketua MA bidang yudisial. Walau MA mengetahui bahwa adanya oknum mafia, namun Wakil Ketua MA angkat tangan dengan jujur mengakui tidak sanggup membersihkan Mahkamah Agung dari mafia kasus dan maklar kasus. Sehingga kasus hukum dengan tetap dan selalu menjadi ajang transaksi jual beli bagi mereka. Bagi mereka yang mampu membayar. Keadilan sosial bukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tapi keadilan sosial bagi mereka yang mampu membayar. Lalu keberadaan mafia hukum ini apakah tidak diketahui pemerintah? Terutama Presiden Jokowi. Ya tentunya Presiden tahu, karena dalam hal mafia tanah aja Presiden udah minimal 4 kali meminta jajarannya, Kapolri dan Kejaksaan untuk membenahi dan memberantas mafia hukum di bidang pertanahan. Namun dapat saya katakan, bahkan Presiden pun tidak dipandang oleh para mafia hukum. Kekuatan mafia hukum ini berada di atas kekuasaan dan kekuatan Presiden. Kenapa? Karena tidak tertutup kemungkinan para pembantu Presiden juga terlibat dalam jaringan mafia hukum. Saat ini mereka masih menjabat. Waktu nanti membuktikan. Ketika kekuasaan berubah, mungkin akan ada menteri atau pejabat sekelasnya akan terjerat tipikor. Jadi, sebagai kesimpulan, dapat dipastikan Presiden beserta jajarannya sudah tahu akan keberadaan mafia hukum. Dan mereka berusaha
hidup secara simbiosis mutualisme dengan mafia hukum tersebut. Asalkan mereka tidak mengganggu pemerintah dan penguasa, ya maka mafia hukum itu tidak sungguh-sungguh diberantas. Mafia hukum itu hanya punya satu moto. Setiap orang bisa dibeli dan punya harganya. Asalkan membayar, kasus hukum apapun bisa dibeli. Apa efeknya? Ketika Indonesia dikuasai mafia hukum, hukum tidak lagi adil. Contoh, dalam tuntutan perusahaan investasi bodong, kasus binomo Indra Kents, tuntutan jaksa 6 tahun pidana. Tapi hakim memvonis 10 tahun. Kasus serupa oleh Doni Salmanan, tuntutan jaksa 13 tahun. Tapi justru putusan hakim hanya 4 tahun penjara. Vonis ini juga memanti kemarahan korban aplikasi trading ilegal Quotex. Mereka mengamuk dan ungkapkan kekecewaan terhadap vonis hakim pada Doni Salmanan. Mereka tak terima dengan vonis hakim kepada Doni Salmanan yang jauh lebih ringan dibandingkan dakwaan jaksa penuntut umum, yakni 13 tahun penjara. Korbannya banyak, Pak. Serta aset sitaan dikembalikan ke si penipu. Tentunya, melihat fenomena di atas tidak heran jika masyarakat menduga dan makin tidak percaya kepada penegakan hukum di Indonesia. Apakah dalam kasus Indra Kents ada dugaan suap ke oknum kejaksaan sehingga tuntutan ringan jauh di bawah nilai keadilan, sehingga hakim memvonis 10 tahun jauh di atas tuntutan 6 tahun jaksa. Sedangkan dalam kasus serupa Quotex Doni Salmanan, jaksa menuntut tinggi 13 tahun. Namun, putusan hakim hanya 4 tahun penjara. Melihat dua kasus yang baru diputus ini saja udah membuat masyarakat bingung. Apalagi banyak korban. Para korban banyak yang mengamuk. Timbul pertanyaan dalam kasus Doni Salmanan. Apakah hakim masuk angin dan diduga menerima suap sehingga memvonis rendah Doni Salmanan? Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alfred Nobel. Saya ini adalah korban Doni Salmanan. Di sini saya mendapatkan sebuah informasi di tanggal 8 Desember 2022 bahwa, dan saya pun memvideo ini itu di tanggal 11 hari Minggu. Ini buktinya hari Minggu ya, tanggal 11 Desember saya sudah tahu tentang keputusan yang akan diambil oleh para hakim, di mana keputusan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sudah ada jual beli sebuah keadilan, bahwa hukum di Indonesia sudah sangat dilecehkan dan sudah sangat jelas. Bapak Presiden Joko Widodo pun sudah memberitahukan bahwa tidak pandang bulu, yang adil harus diadili, gitu loh. Jadi saya dapat informasinya bahwa nanti sidang putusan itu bahwa Doni Salmanan itu akan dipenjara kurang dari 3 tahun, dan uang yang sudah diambil itu akan dikembalikan langsung pada Doni Salmanan. Kenapa bisa kayak gini? Kok tidak lazim? Pak Laris, guru Indra Kents,
uang dikembalikan ke korban ya. Belum lagi yang ini robot trading semua dikembalikan ke korban. Indra Kents saja hukumannya 10 tahun. Kenapa ini 3 tahun penjara, uang dikembalikan ke pihak Doni Salmanan? Apakah tidak berpikir di situ bahwa memang sudah ada diperjualbelikan keadilan di situ? Saya mohon kepada Komisi Yudisial untuk mengecek para hakim dan pengacaranya Doni Salmanan. Jika memang terbukti, kami mohon untuk keadilan segera ditegakkan agar hukum di Indonesia tidak dilecehkan. Kami mohon dengan sangat, adanya laporan ini, adanya Doni Salmanan ditangkap itu karena kami laporan, karena kami merasa dan kami pun ada kerugian, kami ada bukti, semua ada bukti, laporan BAP semua, transaksi semua, masuk itu semua ada buktinya, makanya Doni Salmanan ditangkap. Jadi kami mohon dengan sangat. Kita balik lagi ke judul awal. Welcome to the era of mafia hukum di Indonesia. This is the end of justice, the beginning of transactional justice. Justice is for sale to the buyer. Tahun 2023 akan makin sulit, tentu saja. Hukum adalah fondasi dari negara sehat secara politik, ekonomi, dan sosial. Kalau hukumnya bobrok, maka ekonomi dan politik juga pasti akan berpihak kepada si pemodal. Ini akan saya bahas dalam video berikutnya. Jadi, terima kasih saya ucapkan kepada para penonton yang setia. Saya mengundang kepada pemerintah, yaitu Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua MA. Apabila keberatan terhadap opini hukum saya, untuk hadir dan memberikan penjelasan di Quotient TV. Kepada para pendukung, kami mohon bantuan doanya untuk ayah saya yang taat hukum dan rela dipenjara demi kebaikan Indonesia. Saya akan menjadi penerus ayah saya agar terjadi perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Selama di luar, ayah saya terus berbicara di medsos. Kini ia di penjara, ayah saya aktif berbicara kepada Tuhan melalui doa untuk negara Indonesia. Indonesia sudah merdeka dari penjajah negara asing. Namun kini Indonesia dijajah oleh oknum mafia hukum. Welcome to the era of mafia hukum. Terima kasih semuanya.